dulu itu sayangnya didoktrin kalau lu nggak vibra, nggak bulat, itu nggak nyanyi. Oh, Melalui vokal bisa memprovokasi orang ataupun mendamaikan orang. Itu yang saya rasakan sih. Kalau kita punya talenta yang segudang kayak Michael Jackson, Mariah Carey, tapi kita nggak punya networking atau social skill yang bagus juga nggak akan jadi nggak akan jadi, gitu. benar. Kalau belajar teknik vokal yang perlu diketahui oleh kita semuanya, apalagi seorang public speaker yang sering berdurasi lama, tiap hari ngomong supaya nggak habis tenggorokannya, nggak serak. Jadi ada teknik yang namanya nafas diafragma. Nah, gimana caranya dan apa fungsinya? Seperti ini. Ini biasanya kan kita nafas dada kan bergerak. Nah, kalau nafas diafragma itu sini yang bergerak, digelembungin. Nah, ada penghirupan udara dari mulut dikembungin. Nah, kenapa kiri tetap dipegang supaya dada ini tidak bergerak, yang bergerak hanya di diafragmanya. Nah, dadanya nggak bergerak. Nafas, kembungin. Nah, terus latihannya adalah gini, supaya biasanya kan kalau kita habis tenggorokan atau habis suaranya, itu kalau nada-nada tinggi dan nada-nada yang perlu power. Nah, latihnya kita latihan power dari diafragma. Oke, nafas. Oke, level kedua. Lebih keras. Level ketiga paling keras. Nah, oke. Itu bukan dari sini, kontrol ya, bukan dari sini, tapi dari benar-benar dari diafragma. Dijamin 2 bulan kalau persisten latihan rutin di rumah akan membantu Anda supaya tidak cepat habis, tidak cepat sakit tenggorokan, apalagi kalau Anda seorang penyanyi. Itulah fungsinya teknik diafragma. Kemudian selain itu adalah mencoba membaca atau berbicara sendiri melalui teknik diafragma. Oke, nafas langsung ngomong. Selamat sore, saya Rudy Yesaya. Di sini saya ingin berbagi tentang nafas diafragma. Bukan hanya untuk seorang public speaker ataupun penyanyi, tapi juga kita sehari-hari. Nah, ini rasain ada squeeze di sini, ada interaksi di sini gitu. Akan berbagi tentang nafas diafragma supaya kita tidak terengah-engah, kita tidak cepat habis dan tidak cepat serak dari diafragma. Dan orang yang dengar pun kelihatan suara yang kita keluarkan tuh bulat dan enak. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di Mas Was Official. Oke, Pak E, kali ini saya mau ngobrol tipis-tipis nih bersama seorang coach vokal nih. Karena memang sekarang nih, jadi dari vokal itu tuh ternyata memang bisa jadi modal kita juga nih. Modal untuk viral, untuk cari duit lah, untuk nge-branding diri gitu nih, bagus banget nih. Pak E, ikutin ya nih obrolan tipis-tipis saya nih bersama Coach Rudy Yesaya. Coach, apa kabar, Halo, Coach? Mas Weh. Was, akhirnya ketemu di Iya kita di nih, kafe. nggak jadi-jadi nih dari kemarin. Thank you, itu Iya, waktunya udah ngundang aku Mas Was. iya, Ya, ya, sama-sama lah kok. Saya juga kan, ini kan banyak juga nih, Pak yang, Ema ini yang maksudnya berprofesi nih mengandalkan suara juga gitu loh. apalagi era digital sekarang ya, Iya ya, kan, biar maksudnya, benar-benar harus maksimal iya, gitu, jadi ya. kan suaranya bagus, intonasi Hmm, bagus itu kan, ya mungkin kan mesti ngobrol nih sama Coach Rudy nih, ya siap, kan. siap. Apa yang mau diobrolin nih Mas Bro? Iya. Itu awalnya gimana Coach bisa jadi coach vokal ini Coach? Oh, oke. Heeh. Kalau secara awal, sebelumnya Heeh. mungkin karena topiknya second win ya. Iya, tema Jadi besar saya lucu kan nih. second win. Heeh. Jadi for apa istilahnya totalitas atau full timer di vocal coach ini Heeh. baru setelah pandemi kemarin, Mas Was. Oh, baru start Jadi kan sebelumnya pandemi. saya berkarir di korporasi, terakhir Oh, di Berita Satu TV heeh. dan Berita Satu Media Holding, tapi ternyata kan banyak layoff kemarin pandemi. Heeh. Nah, di situ secara apa ya, kayak Tuhan tuh nunjukin bahwa gue tuh dititipin ekstra bakat vokal. Heeh. Pertama, gue harus sadar bahwa vokal itu juga bisa bermanfaat buat orang lain. Dalam arti sekarang mengajar. Kedua,
ternyata memang itu bisa menjadikan income yang selama ini saya ignore. Sampai Iya, mentor iya, saya iya, tuh iya. bilang, kamu tuh nggak menghargai talenta vokal. Oh, Kasih ke gue aja talenta lo gitu. iya, Jadi iya, iya. oh ya ampun, kemarin pandemi kan banyak banget. Nah dari situ mulai saya lebih mengasah lagi, saya belajar pada senior-senior yang sudah lebih dahulu, baik itu sebagai public speaker maksud saya, sebagai MC, presenter, dan juga sebagai penyanyi. Oh, Terus iya. Tapi emang gitu. pertama kali ketemu Coach Rudy ini saya juga kayak gimana ya, suaranya tuh bulat, agak ngebas tuh Bulat, kayaknya ini banget gitu Pak loh. Paul ya. Kayak pipi ntar bulat gitu. Iya, nah memang kalau mengenai contoh suara tadi tuh memang antara bakat sama diasah itu kombinasi yang memang harus Oh, untuk menjadi seorang trainer sekarang gini tuh juga merupakan kombinasi. Jadi bakat aja kalau nggak diasah bisa sih menjadi penyanyi bisa, tapi untuk mengajar itu thank God banget aku dulu belajar teknik sama Pak Pranajaya. Beliau kan dulu di eranya the one and only kan. Di situ benar-benar dilatih nafas diafragma gimana. Terus kemudian penghayatan, artikulasi, intonasi, deep voice atau thin voice gitu kan. itu beda-beda ya dari situ ya. Beda-beda. Terus vibrasi, head voice gitu. Sehingga pada saat sekarang saya ngajar ini, saya punya materinya itu loh Mas, punya modulnya, apa sih yang harus saya Iya, deliver. iya, iya. Banyak teman yang bakat tapi dia nggak formal secara teknikal, belajar secara teknik, dia nggak bisa ngajar Iya, gitu. iya, iya. Nah, bisa ngajarnya ini saya juga bersyukur lagi sama alma mater saya, John Robert Powers. Di situ saya dari di 2011 sampai 2020 kemarin saya kayak mendapatkan skill bagaimana sih cara mendeliver ilmu itu. Saya start menjadi seorang trainer di situ, Mas. Jadi dari situ, dari trainer public speaking di John Robert Powers, sekarang merambah benar-benar saya aplikasikan yang vokal nyanyi ini Oh, menjadi berarti trainer vokal sekarang nyanyi ini. ini ya, berdiri sendiri ya? Iya, Mas. John Robert Powers tuh kan lumayan top juga tuh ya, Coach. Begitu. Bisa ngajar Bisa. itu juga ya? Itu memang kalau kayak gitu tuh maksudnya ngelamar atau Nah, itu itu juga gimana? memang juga satu karunia yang memang harus saya syukuri juga karena waktu saya nge-MC, ingat banget tahun 2011 itu saya nge-MC di Hard Rock Cafe gitu, terus ownernya nyamperin saya sendiri, Ruth mau nggak ngajar? Hah? Bu, saya kalau nyanyi sih saya memang punya pengalaman, tapi kalau nge-MC jujur saya waktu itu baru-baru aja gitu, kok disuruh ngajar gitu. Udah kamu bisa, karena memang beliau-beliau gitu kan peka ya biasanya. Ini orang ini kayaknya bisa gitu. Bisa ngelihat ya talenta Benar, orang ya. sama yang Nah, terus dari itu saya di-hire tanpa harus ini casting atau lamaran apa itu berkah banget buat saya. Makanya saya juga pengen apa ya, punya hati untuk menjadikan orang yang mendeliver talenta ini kepada orang yang pengen Iya, belajar. udah bermanfaat dong ya. Bermanfaat, Maksudnya kan benar, jadi benar. setelah tahu nih Coach Rudy ngajarin saya kan, saya ngomongnya jadi lebih bagus nih Pak ini ya kan. Amin. Dan ini kan memang apa ya, suatu modal lah ya buat individu orang lah istilah gitu kan. Entah itu dia memang jadi public speaker, ya dia misalkan sales, Yap. apa kan biar ngomong tuh bisa lebih jelas kan. Benar. Nah, mungkin kalau saya bisa boleh berbagi di sini, pertama kan di vocal expression itu kan kita memang harus bisa jadi antara apa yang kita katakan, apa yang melalui voice, melalui facial expression, dan melalui kata-kata yang kita sampaikan kan harus connect kan, Mas. Nah, misalnya katakanlah menyapa orang tuh, kalau kita menyapanya yang, "Hai, apa kabar?" Akan beda dengan, "Hey, apa kabar?" Sama-sama tegas sih mungkin, "Hey, apa kabar?" Tapi keramahan itu menunjang suara kita dalam menyapa orang. Belum lagi kalau kita ngomongin artikulasi. Biasanya artikulasi itu hati-hati terhadap pada saat memperkenalkan. Misalnya, Rudy Yesaya. Rudy Yesaya. Nama saya Rudy Yesaya. Dengan nama saya Rudy Yesaya, itu membuat orang akan, oh namanya ini. Apalagi kalau nyebutin brand. Misalnya insurance apa ya. Misalnya produk bank Insurance, Allianz Bank Insurance. Harusnya kan Allianz Bank Insurance. Harus kebuka gitu mulutnya dan biar jelas gitu ya. Bener, Mas. Nah, itu soalnya apalagi sekarang kan musim endorse. Kalau brand atau company yang kita state itu kita nggak
clear speech atau artikulasinya nggak jelas, Bisa jadi salah dikomplain, arti. iya nggak diperpanjang kontraknya. Malah jadi putus ya kayak gitu kan. Iya, putus kongsi maksudnya. Iya, iya, iya. Itu kalau artikulasi. Ya terus kan apalagi yang baru-baru sekarang ini nih Coach, yang maksudnya itu yang viral itu loh, penyanyi itu loh Putri Aryani Aryani itu ya, kan, ya. ya maksudnya kan kalau pendek pengetahuan saya nih, Iya. itu kan karena modal suara ikut, Benar. misalnya kan gitu kan. Iya. Kalau Coach Rudy itu gimana tuh Jilo? Mungkin gini, kalau Putri Aryani itu kan memang dia secara technical vokalnya itu advance banget ya, lebih di atas rata-rata banget gitu. Tapi yang saya amati di sini yang kita bisa samakan frekuensinya dengan Putri Aryani adalah dengan vokalnya dia itu menutupi kekurangannya dia, disabilitasnya dia yang kekurangan di apa namanya di penglihatan ya. Dalam arti ketutup dengan talenta atau kelebihan suara yang dia miliki. Yang kedua, vokal itu bisa dipelajari. Dipelajari. Nah, mungkin nggak harus sesuai dengan Putri Aryani punya teknik. Cukup dengan teknik yang optimal yang dia bisa explore. Tapi yang penting bagaimana tugas seorang coach ini bisa menjadikan suara yang berbeda-beda, suara mas-mas berbeda, suara Tehnia berbeda, Tehtia berbeda, itu menyanyikan lagu yang sama dengan karakter yang berbeda-beda, supaya orang yang dengerin itu walaupun karakternya beda tapi tetap enak. Nggak mesti harus yang vibranya bagaimana, nggak mesti harus yang head voice-nya gimana, tapi pengolahan vokal itu adalah package supaya nanti kita menyampaikan lagu, menyampaikan acara, menyampaikan presentasi kita tuh clarity, brevity, dan impactful, punya dampak kan gitu Mas. Ya 3 itulah ya. Maksudnya memang artinya kan suara ini kan memang bagusnya walaupun bakat gitu juga tetap dilatih ya kan. Iya, memang harus dilatih sih kalau memang pengen apapun sih. Kalau cuman otodidak itu kalau nggak pengalaman terukur saya, biasanya ya. iya, Kalau otodidak tuh nggak terukur kan. Nggak terukur, benar Mas. Jadi kan kalau saya lihat nih kan bidang saya nih, badminton nih, contoh lah, Mas Icuk nih, juara dunia nih kan, Mas Icuk ya kan, dia punya pelatih nih, misalnya kan Pak Tahir Jide atau apa, iya, benar. Ya mungkin kalau suruh main nggak ada apa-apanya pelatihnya, nggak bisa ngalahin Mas Icuk, tapi kan karena memang maksudnya apa ya, blind spot gitu loh kan, orang kan nggak bisa ngeliat, kita tuh kadang kan nggak bisa ngeliat diri kita sendiri. Itu kan perlu ada mentor atau coach yang bentuk ini kan, artinya kan kayak kalau suara gini nih, perbedaan karakter orang aja kan bisa dilihat dari suara ya kan. Benar nggak? Ya. Nah ini kan jadi coach Rudy kan bisa ini ya, maksudnya bisa memilah-milah gitu loh. Oh lu cocok ini suara itu seperti kayak gini. Benar. Itu kalau karakter suara itu ada berapa banyak sih coach kalau itu? Nah itu karakter suara itu sebenarnya itu di dalam vocal expression terutama ya, public speaking, vocal expression, kita melalui suara kita bisa memainkan tone suara kita. Apakah kita itu seorang yang pengen dikenal sebagai seorang yang berwibawa, selamat siang, saya Rudy Yesaya, atau yang ini sekalian nyontoin ya, ya kan? Ini Pak jadi mesti diamatin nih, yang berwibawa itu seperti kayak gimana, yang mau lucu seperti gimana gitu ya? Iya, ini sama sih sosok saya Rudy gitu ya, sosok Mas Fas ini. Bisa dengan, halo, selamat siang, saya Rudy Yesaya, atau selamat siang, saya Rudy Yesaya. Tetap warm, artikulasinya jelas, tapi tone-nya bisa berbeda tergantung kita mau mengimage-kan diri kita seperti apa. Kalau kita udah bicara mulai untuk image ya. Nah, kalau bicara mengenai tone suara untuk theater of mind, kan sekarang musim podcast juga yang tanpa video, kita harus bisa menyamakan. Kalau saat sedih ya ngomongnya yang sedih atau empati. Mas Was, saya tuh prihatin loh kemarin waktu pandemi itu banyak sekali teman-teman tuh yang apa namanya kena layoff, kemudian divorce, terus sampai yang ada hampir bunuh diri itu beberapa kali. Tone-nya rendah. Nggak mungkin kan, Mas kemarin waktu di pandemi kemarin tuh banyak yang kena layoff loh Mas, banyak yang cerai. Nah, jangan seperti itu. Tapi kebalikan juga, kita kalau dengerin podcast kan seperti dengerin suara tapi bisa bercerita kan Mas. Misalnya gini, dulu saya waktu pindah dari Surabaya ke Jakarta, saya merasa, wah mampu nggak ya saya hidup di Jakarta? Cost living lebih mahal, kayaknya lebih tough. Kemudian saya juga banyak yang menasehati, udahlah di Surabaya aja, ngapain di Jakarta?
lu lebih berat hidupnya. Tapi nggak sengaja Mas Was, gue Hmm. ketemu Pak Andri Wongso. Karena kebetulan waktu itu saya bekerja di media Mas Was. Oh. Yang Pak Andri Wongso, Ruth, Jakarta itu kalau kamu bisa manfaatkan, talentamu bisa lebih pas daripada kamu di Surabaya. Aku aja bisa kok, kamu masa nggak bisa? Bahasa Jawa kan gitu. Nah itu memotivasi. Kalau pertama kan tadi saya agak keraguan gitu. Nah terus happy-nya gini. Nah setelah itu Mas Was, saya juga akhirnya sekarang bisa pamer kepada Pak Andri Wongso. Bapak Andri Wongso, gue happy loh sekarang ternyata di Jakarta ini banyak seperti yang Pak Andri Wongso sampaikan nih. Bahwa banyak opportunity, banyak teman, banyak networking, dan yang penting semua itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Senang sekali, thank you Pak Andri Wongso. Nah gitu, jadi itu udah bisa beda-beda ya. digambarkan. Itunya ya Itu kan. beda-beda dari tone, supaya theater of mind gitu, yang dengerin tuh bisa ngikutin. Bisa gitu. ngikutin. Ya, Ya. itu pentingnya untuk vocal expression di situ. Berarti memang maksudnya vokal ini aja bisa jadi modalnya second win-nya Bro ini apa? Coach Rudy ya. Banget Istilahnya ternyata. ya. Bener. Tapi memang harus ketemu dengan seorang karir konektor juga. Jadi memang kita nggak bisa sendiri Mas Was ya. Iya, Saya masih di sini aja ini kita ya. promo atau mungkin mengedukasi lewat podcast yang diproduksi oleh Mas Was. Iya. Kenalnya dengan Mas Was juga lewat Mbak Mia. Kenal dengan siapa lewat siapa. Jadi memang networking atau silaturahmi itu memang perlu ya. Bagus kan. Artinya kan dari sini Benar. aja kita jadi buka Jadi peluang saluran untuk ini berbagi inspirasi berkoneksi. kan. Benar nggak? Iya, benar Mas Was. Itu yang saya rasakan sih. Kalau kita punya talenta yang segudang kayak Michael Jackson, Mariah Carey, tapi kita nggak punya networking atau social skill yang bagus juga nggak akan jadi. Nggak akan jadi, gitu. benar. Lah, terus Coach, kalau latihannya tuh berapa lama Coach? Biasanya Coach? Kalau latihan untuk vocal expression biasanya itu ada level-levelnya nggak sih kalau kayak gitu? Biasanya saya detect dulu secara ini tujuannya apa, kekurangannya bagaimana, dia karakternya seperti apa, profesinya apa. Nah, nanti dari situ saya bikin biasanya modulnya itu 10 kali pertemuan gitu. Nah, atau minimal 10 jam lah ya. Itu nanti tinggal dibentuk nih. Maksudnya sejauh mana kayak dokter gitu mendeteksi nih kayaknya dia cuma flu biasa atau ada radangnya atau ada yang lain-lainnya seperti itu. Vocal coaching seperti itu juga supaya nanti tepat, nggak terlalu berlebihan, nggak kurang juga gitu. Misalnya katakanlah ini kekurangannya di pembulatan suaranya kurang jadi nasal gitu. Ada teknik gimana. Padahal dia seorang direktur yang harus berwibawa atau seorang pejabat yang harus berwibawa. Ada teknik namanya pembulatan suara supaya dia lebih. Mas Was, gimana kabarnya Mas? Bisnis lancar? Gitu seperti itu. Karena kalau misalnya eye contact-nya yang kurang bagus, nah itu mungkin ada standar eye contact yang bisa dijadikan paduan yaitu arah jam 10, jam 12, jam 2. Jadi supaya pada saat presentasi beliau itu nggak kemana-mana walaupun berpikir tapi tetap berpikirnya tuh diarahin ke arah jam 10, 11, 12. Nah kalau misalnya artikulasi itu sering banget terjadi padahal itu penting banget karena kita harus clear kalau menyampaikan supaya nggak miscommunication itu dideteksi juga supaya lebih lebar A, E, I, O, U-nya itu nggak sekedar A, E, I, O kayak orang idiot kayak itu. Saya gitu ya, nggak mau buka suara ya. Pak E nih, kalau Pak E nih ngerasa saya nih kurang jelas artikulasinya, tulis nih di kolom komen nih, biar saya nih bisa belajar sama Coach ini dengan bagus nih. Amin. Biar Pak E sama Pak E nih enak juga gitu kan. Dengerin saya ngomong. Iya. Nah kalau nyanyi Mas, nyanyi itu biasanya ada 10 teknik vokal yang wajib dimiliki. Saya buka 2 program sih untuk profesional singer yang benar-benar pengen berprofesi sebagai seorang penyanyi, dan 2 yang pengen hanya untuk networking, lobbying, atau pada saat perform di bisnisnya dia tetap nyanyi dengan proper tapi nggak harus yang seperti penyanyi. Nah itu beda-beda juga, ada 2 program itu Mas. Biasanya saya start dengan 10 teknik yang wajib dimiliki supaya dia bernyanyi bisa lebih indah lagi. Iya, ya kan kadang kan juga pebisnis, pejabat gitu kan, kadang Banyak di satu banget. acara itu kan disuruh nyanyi gitu kan. Iya, itu keperluan itu yang memang semoga bisa menjadikan berkat buat semuanya. Kayak saya berarti perlu juga ya belajar nyanyi ya.
sangat kayaknya. Karena Mas Was kan start menjadi seorang podcaster kan Tapi menjadi memang saya entertainer. terus terang kok, saya kalau disuruh nyanyi itu saya nggak pernah mau. Makanya ada Atau kan saya pada di sini. kabur. Tapi Tapi kalau kalau aku dengar lihat ya, kalau kenal, aku lihat sih warna suaranya Mas Was sebenarnya nggak perlu diolah sih. oh gitu Udah ya. cukup nyaman, apalagi untuk bernyanyi. Tinggal nadanya sih mungkin bisa do re mi fa sol la si do-nya pitch atau enggak. Diituin ya, tinggi rendahnya ya. Gitu. Tapi kan Ya. gini Coach, berarti pada saat di coaching nih sama Coach Rudy nih kan, berarti kan emang ketahuan ya, awalnya itu seperti apa, Iya, di ini dulu ya, diukur dulu ya, misalnya gitu ya. kebutuhannya iya, Ya, benar. kebutuhannya, Iya, kekurangannya seperti apa, kelebihan seperti apa, iya, itu udah benar. di ini dulu ya, Di-detect dulu, didetek saya dulu. Terus kan diagnose dulu. nanti pencapaian di mana ditetapin juga gitu ya, Coach Nah, ya. benar. Karena memang kita harus ada before after-nya kan, Mas. Iya. KPI-nya gitu. Jadi jangan sampai setelah mengikuti vokal coaching ini jadi tetap aja kan, waduh, nanti Iya, Mas kan Was nanti juga kan nggak jadi percuma kan, ya misalnya kan percuma, kayak bukan iya. percuma sih, jadi itu kan sebenarnya nilai orang ya. Benar, Kalau benar. kita rasanya wah udah Benar, bener nih, benar. udah ini, tapi orang Benar. lu belajar biasa aja lu gitu kan. Iya, Iya. benar. Nah, tapi mengenai biasa aja ini, itu juga kadang-kadang harus kita deal dulu di depan nih Mas Was. Misalnya katakanlah, Bapak pengen belajarnya untuk apa? Saya kan lihat dulu nih kualitas vokalnya kayaknya cuma nyampe sekian nih, walaupun saya udah kasih teknik. Tapi saya interview lagi, Pak mau belajar nyanyi untuk apa? Oh, buat pengen bisa aja. Oh, ya udah, berarti kita deal ya Pak ya dengan sini gini. Hasilnya before saya rekam, afternya setelah 10 kali saya rekam. Jadi ini kebutuhan Bapak ya Pak. Saya nggak, berarti kita deal nggak usah pakai vibra yang you raise me up atau apa, atau nggak usah pakai yang pembulatan suara. Yang penting Bapak bisa nyanyi lagu favoritnya apa? Chrisye. Oke. Chrisye nadanya tinggi Pak, berarti Bapak turunkan dikit. Yang penting nyanyi andai aku bisa, nggak usah yang andai aku bisa. Jadi harus deal dulu tuh. Oh ada ya di awal dia Iya, gitu. supaya kita juga nggak backfire ke kita. Nah, soalnya Mas. kan kalau kayak pengalaman saya nih selama jadi atlet nih, kan sering bertanding ke luar negeri. Ya kan, itu sering juga tuh diundang tuh sama duta besar-duta besar. Mas dulu yang saya mintain gitu tanda kan. tangan. Itu dia tuh kan, jadi inget ya. Ternyata Mas Was berarti ya tanda tangan tuh yang sama Icu Sugiarto sama siapa namanya Rudi Hartono. Apa nggak beda ya, beda era. Angkatan. Ya jadi kan memang istilahnya ya atlet pun juga kan kalau memang buat matas saja kan perlu juga ya sebenarnya ya. Ada untuk vokal. Latihan vokal gitu kan. Karena untuk atlet ya. Karena sering kumpul-kumpul kan atlet Mas ya. Sering kan ya kita tuh sering diundang itu acara sama misalkan pejabat sama itu kedutaan tuh kalau di luar negeri kan. Mereka kan nggak jauh-jauh nyanyi tuh kadang-kadang. Benar, itu karena nyanyi itu part dari kita networking, murah meriah, tapi semua orang tuh kayaknya bersuka nyanyi Mas ya. Bikin happy soalnya. Bikin happy, benar, bikin baper juga ya Mas. Iya. Oh Mas lebih suka baper apa lebih suka happy? Happy dong, jangan baper nggak enak. Coach, ini kan udah ada lagi nggak Coach yang bisa di ini Coach dari suara ini Coach? Iya, nah kalau nyanyi good news-nya kalau dulu di zaman saya dulu waktu masih festival namanya kan dulu bintang radio televisi itu, the one and only juga kelihatan umurnya ya Mas ya. Iya. Itu kan patokannya kalau laki itu kayak Frank Sinatra, kalau laki Indonesia Harvey Malaiholo, yang pokoknya yang merdu yang seandainya kita selalu satu gitu kan Mas. Nah, padahal ini nggak ada musik aja enak gitu loh suaranya loh. Itu luar biasa sih. Nah, dari situ dulu itu sayangnya didoktrin kalau lu nggak vibra, nggak bulat, itu nggak nyanyi. Nah, itu berkah lagi tenggatnya waktu saya kuliah benar-benar menekuni itu di tahun itu. Waktu itu saya di Surabaya lagi tren live music Mas. Live music. Saya nyanyi lagu yang harusnya nyanyinya nggak seperti itu. Saya nyanyi lagunya Toto nih, I'll Be Over You. Some people live their dreams gitu. Teman-teman pemusik nih yang jadi guru saya secara nggak langsung, Ruth kamu jangan gitu nyanyinya, nggak usah yang bulat vibra kayak gitu. Loh, aku diajarnya kayak gini. Enggak, itu interpretasi lagu lu yang salah, namanya interpretasi. Cukup dengan some people live their dreams, some people close their eyes. Cukup gitu dulu. Saya gini tuh nggak kayak nyanyi Mas, sekarang di doktrin itu. Nah, tapi tenggatnya sekarang
tren musik berubah, sifat-sifat coach pun juga mengikuti perkembangan zaman, bahkan suara yang katakanlah seperti apa ya, misalnya nyanyi Mantan Terindah aja bisa dengan style yang mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Itu bisa. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Bisa dengan klasik. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan. Jadi berwarna musik itu tantangan seorang coach juga untuk karakternya seperti apa dan kamu cara menyanyikan seperti ini tuh lebih lebih relate spesifik ya. sekarang Lebih, ya, nggak harus wah, ini dipaksain Pak E seperti nih. ini gitu. Ini luar biasa nih Pak E nih. Dari suara aja nih kita memang perlu belajar nih gitu Pak E nih. Join ya di nomor ini ya. Ya nanti kan Pak E Udah ini kan. bisa kontak langsung juga nih, kan ada IG-nya nanti di ini Oke, aja, di dan sini di bawah bisa sini juga ya. di langsung Iya, DM nggak iya. apa-apa gitu kan. Iya. Terakhir coach, buat pesan lah coach buat ini coach. Nah, pesan terakhir adalah bahwa vokal yang benar atau the great voice itu is the hidden treasure yang harus kita miliki. Karena lewat vokal kita bisa berekspresi siapa diri kita. Lewat vokal kita bisa networking, happy-happy bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Lewat vokal kita bisa menjadi profesi yang kita tekuni seperti podcaster. Mas Was yang jadi dari atlet menjadi seorang podcaster. Melalui vokal bisa memprovokasi orang ataupun mendamaikan orang. Jadi great voice is the hidden treasury yang harus dimiliki. Itu coach, kalau tantangannya apa coach? Kalau dalam ngajar suara, belajar suara gitu kan, atau ngajar suara ini kan, atau mengcoaching orang untuk suaranya bagus, itu tantangannya apa coach? Nah, tantangannya itu sebenarnya yang paling berat yang selama ini dialami adalah mengelola emosi. Dalam arti gini Mas, kalau saya boleh berbagi lagi, dulu saya sempat waktu masih nyanyi di kafe itu siangnya tabrakan beruntun Mas. Oh tapi pernah ya nyanyi di kafe juga pernah? Pernah, waktu itu justru saya belajar benar-benar cara interpretasi lagu itu waktu nyanyi di kafe Mas. Nyanyi lagu A caranya seperti ini, nyanyi lagu B seperti ini. Nah tadi itu waktu siang saya tabrakan beruntun di tol, sepanjang umur hidup saya pertama kali tabrakan dan beruntun di tol. Masih ingat banget di tahun 97 itu habis 45 juta seberapa gitu. Saya udah takut dimarahin, saya nggak punya tabungan sebesar itu, ngomong ke papa mama takut dimarahin. Malamnya harus nyanyi yang cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan, gitu kan. Bayangin itu harus, intinya ternyata di komunikasi pun ada namanya acting for communication. Jadi mengolah emosi kita tuh supaya tetap profesional kita sebagai apa gitu. Nah itu yang sebenarnya paling sulit tuh, dimana sebenarnya kita lagi dalam kondisi yang nggak bagus moodnya, tapi harus tampil secara profesional, bertanggung jawab secara profesi kita di situ. Nah yang kedua adalah pada saat kita membangun kedekatan, karena kebanyakan kan murid saya private Mas. Nah membangun kedekatan dengan berbagai macam personality atau posisi murid yang berbeda-beda gitu. Jadi chemistry-nya ya. Chemistry-nya, benar Mas, benar. Ya memang anugerah juga sih, saya memang sebenarnya tipe orang yang gampang menyesuaikan diri, tapi bukan nggak mungkin orang yang bukan people person itu nggak bisa belajar gitu untuk cara mendekati orang tuh seperti apa, masuk ke orang A seperti apa, orang B seperti apa, seperti apa. Nah, setelah itu bisa terbangun, baru knowledge itu akan bisa tertransfer dengan baik. Nah, approaching pertama itu yang benar-benar harus kunci saya sih satu, humble. Dalam arti humble itu bisa menjadi good listener, pendengar yang baik dulu. Kedua, dengan good listener kita bisa menampung apa sih kebutuhan murid itu, kemudian apa sih yang sifat apa yang dia nggak suka, apa dia yang suka. Nah, itu kita bisa menjadi rambu-rambu yang akhirnya memperlancar proses pengajaran. Siap. Emang jadi itu ya tantangannya. Bener. Dan kayak pengelolaan emosi gitu tuh memang diajarin juga lah ya ke murid-murid juga ya.
Kalau pas waktu itu lucunya gini Mas, yang emosi tadi itu kan pada tahun 98 tuh saya benar-benar mengalami secara natural kan, secara story hidup saya. Nah, pada saat saya jadi trainer di tahun 2011 itu ada materi itu di training for trainernya. Oh, Dalam arti, elah, udah, satu sisi ini udah gue alami nih, iya, tapi sisi kedua, ternyata memang ini tuh sesuatu hal yang ada knowledge-nya yang memang perlu dipelajari. Karena iya, kita iya, nggak mungkin membawa emosi negatif kita pada saat kita, kalau orang yang bukan entertainer, presentasi, ketemu orang, kemudian mimpin meeting, iya, lobbying, gitu kan kita harus bisa mengelola emosi kita tuh supaya tampilnya tetap yang positif iya, gitu. iya, iya. Artinya kita mesti tetap dalam kesadaran diri kita lah ya. Iya, bener Iya, Mas. iya. Itu sih, itu tantangan terbesar dibanding yang lain-lainnya. Wah, nih Pak ini luar biasa banget nih Pak ini. Artinya ini memang kesimpulannya nih Pak dari vokal ini kita bisa apa ya, bisa banyak hal tuh yang bikin kita happy, bikin jadi perdamaian, bikin kita senang gitu kan. Nah ini dari vokal doang nih Pak ini. Ini Bener. luar biasa banget nih Coach Rudi nih. Jadi Pak ya, mulai sekarang nih dan seterusnya nih, Pak juga mesti perhatian juga nih sama vokal Pak dan Mak nih untuk bisa berbicara tuh dengan baik. Oke Pak dan Mak ikutin terus ya channel YouTube saya ya. Sip. Thank you Coach. Thank you.